Kang Dalu. Malam, gimana gimana? Sehat dok. Ya gini-gini aja. Jadi gini aja. Iya gini-gini aja ya apa? Lagi nggak di Indonesia tak? Enggak, Oh lagi pantas, di ya lagi pantas biasanya. saya kademen gitu pakai Anu jaket. apa namanya di luar dingin, di dalam lebih dingin lagi. Orang-orang ngesetnya di dalam lebih dingin dari di luar. Oh gitu. Oke dok. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam Malam. bahagia. Malam Hmm. ini seperti janji kita bahas tentang Koyok infertility. koyok Pengalaman. lagu rek janji kita. Oh iya kan kita berjanji hampir Ayo, sebulan lalu. koyok Kita lagu janji kita. gitu. Mau bahas tentang infertility dan ini Eh, ditunggu-tunggu banget sama eh, apa kaum apa? garis dua gitu dok, kaum garis dua katanya gitu dok. Saya dulu kaum garis dua, sekarang wis menikmati dok gitu. Anu pejuang pejuang garis dua Pejuang ya. garis dua, betul pejuang garis dua gitu kan. Ya apa namanya mereka itu kan ya tadi yang dokter bilang sebenarnya kan itu di apa namanya ya dimasukkan ke kita didoktrinkan gitu bahwa perempuan itu nek ora hamil itu nggak hamil itu kurang gitu kan, masih banyak yang seperti itu dan sebenarnya kan itu hanya untuk supaya perempuan ini mau bereproduksi gitu loh. Nanti kalau nggak mau bereproduksi kan akhirnya punah gitu kan dok kayaknya kalau nggak salah gitu. Ya sebetulnya kalau misalnya nggak punya itu kenapa sih gitu? Iya, iya betul dok, betul. Maksudnya begini karena kan di masyarakat kita dok lah kan dilalai kan dokter bilang IQ masyarakat kita kan rata-rata lah gitu loh dok. Jadi apa meneh apalagi kalau yang misalnya dia tinggal di daerah yang masih apa ya masih pendidikannya masih kurang, sosial apa budayanya masih terlalu kuat terkait dengan perempuan itu harus bisa hamil gitu loh dok. Jadi nek apa-apa itu kalau misalnya nih baru nikah itu ya opo langsung ditanya piye wes isi durung udah hamil belum gitu kan. Nah itu terus menerus gitu akhirnya yang membuat apa ya kalau memang dia memutuskan untuk sesek dok lagi anu dok komat cedak banget ke masjid dengan gak dok. Ya nggak apa-apa, jarno ae komat Oh, itu. oh jadi anu apa namanya nggak kedengeran. Nah, apa misalnya memang dia memutuskan untuk tidak memiliki anak ya kan sebenarnya juga nggak masalah gitu kan dok. Tapi bagi yang memang apa namanya merasa bahwa kalau belum melahirkan itu seolah-olah belum menjadi seorang ibu gitu. Nah melahirkan aja kalau enggak melahirkan secara normal, seolah-olah juga belum jadi ibu kan gitu di masyarakat gitu loh dok. Nah sekarang saya pengen apa namanya kupas gitu terkait, apalagi ini pengalaman pribadi nih dok, nggak apa-apa ya dok saya cerita di Loh sini. ya nggak apa-apa, nggak Ya mbok apa-apa. oh dan kui privasimu gitu. Enggak maksudnya Ya apa? Gimana maksudnya gimana? gini, apa dulu termasuk pejuang garis dua gitu kan dok, sampai IVF gitu kan dok. Nah kasarannya kalau IVF itu kan sudah semuanya dicek, kemudian sudah jadi embrio bahkan gitu kan dok, sudah bertahan misalnya sampai trimester pertama 16 minggu, 12 minggu gitu kan, kasarannya kan sudah harapannya tuh udah besar banget gitu loh dok. Lah kok ternyata apa gagal gitu kan dok. Nah ini nih ada nggak sih pengaruhnya dari kerja saraf otak atau misalnya berkaitan dengan hormon? Monggo dok silakan dok. Ya oke, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera ya. Ini infertility, gitu. Infertility. Sebetulnya poin pada infertility itu pada kecemasannya manusia sih, manusia. Memang pada dasarnya manusia itu akan gembira ya, bahagia, happy gitu ya. Kalau ada binatang-binatang itu antara gembira dan bahagia itu tidak berbeda gitu ya. Pada binatang yang lain ya, selain manusia dan bonobo dan yang apa dia bisa berkomunitas itu. Bedanya komunitas dan gerombolan itu kalau gerombolan itu nggak pakai empati gitu. Kalau gerombolan itu nggak pakai empati. Kalau komunitas itu
dalam satu community itu memerlukan empati. Jadi kalau misalkan serigala itu gerombolan gitu ya. Wild beast itu gerombolan. Nggak ada wild beast misalnya apa namanya ada wild beast dimakan buaya terus kemudian yang lain nolongin renang ke tengah itu nggak ada wild beast ya. Tapi kalau pada simpanse ada kalau anggota kelompoknya itu dia mengalami bahaya kecemplung misalnya itu beberapa simpanse itu membahayakan keselamatan dirinya ya itu nolong temennya itu diperlukan empati yang begitu itu. Nah, mengenai kecemasan itu kita sudah membahas beberapa kali bahwa kecemasan itu pada binatang itu kecemasan itu ada dua yang membuat cemas itu ya dua hal utama yang membuat cemas binatang apa cemas itu gelisah. Yang pertama adalah kehil dia akan kehilangan makanan deh. Kehilangan makanan itu cemas dia itu. Kemasan. Jadi sebetulnya apa yang mendorong misalnya harimau itu ya. Harimau itu terus kemudian mengejar buruannya itu. Pendorongnya adalah kekhawatiran harimau itu untuk kehilangan makanannya itu ya. Itu kehilangan mangsanya. Jadi sama-sama cemas. Yang apa namanya kijangnya itu juga cemas melihat harimau. Harimau melihat kijang juga cemas itu. Karena kehilangan buruan itu ya sama dengan mati gitu ya. Sama dengan mendekati lebih dekat dengan kematian itu yang namanya kecemasan. Jadi kecemasan yang pertama adalah tadi itu melihat mangsa atau melihat pemangsa itu sama-sama cemas itu. Dalam hal ini konteksnya sama. Nah, yang kedua adalah pada saat ini takut kehilangan pasangan reproduksi. Loh itu binatang itu. Jadi binatang itu kalau dia itu apa namanya pasangan reproduksinya itu menjauh, dia cemas itu. Dia cemas. Jadi hanya saja yang namanya disebut pasangan reproduksi pada binatang itu pada dasarnya adalah pada saat ada kalau kita bicara tentang mamalia ya. Mamalia itu pada saat masa subur gitu ya. Jadi pada saat ovulasi gitu. Pada saat ovulasi binatang-binatang cewek itu perempuan itu, binatang-binatang perempuan itu mengeluarkan tanda-tanda bahwa dirinya itu sedang masa subur itu yang namanya etrus itu. Etrus itu pada binatang-binatang berbeda gitu ya. Binatang-binatang masing-masing binatang berbeda. Etrus itu ada kalau misalnya eh, kucing atau anjing itu dia mengeluarkan feromon yang memikat lawan jenisnya gitu ya. Dari jarak bisa 1 atau 2 kilometer itu anjing itu bisa bisa merasakan atau bisa mencium feromon dari ceweknya gitu ya cewek. Wah jadi itu adalah etrus. Ada yang etrusnya itu visual itu. Etrus visual itu biasanya pada keluarga primata. Keluarga primata itu etrusnya itu visual. Jadi misalkan pada apa ya? Oh babun ya, kera babun itu. Kera babun itu kalau memasuki usia subur gitu, pantatnya merah itu. Pantatnya itu merah itu. Jadi ya apa namanya? Pantat merah ini bagi perempuan, babon perempuan itu menunjukkan ini loh, aku ini sudah siap gitu ya. Nah, ayo cepetan gitu. Nah, itu sama-sama cemas itu, sama-sama cemas. Nah, kecemasan yang apa namanya? Kecemasan yang memang pada dasarnya ada ini, terus kemudian ditambahi manusia ini cemasnya itu bukan hanya secara faktual ya, bukan secara faktual dia itu kehilangan atau enggak gitu. Tetapi narasi sejak manusia itu kenal yang namanya bahasa itu.
narasi-narasi yang berhubungan dengan dua hal ini, kehilangan sumber daya makanan, atau ya yang berurusan dengan hal-hal yang bersifat pasangan atau pasangan, tapi kalau manusia itu akhirnya bukan pasangan reproduksi ya, pasangan seksual gitu. Ya, jadi pada Iya. manusia itu akhirnya bukan urusan reproduksi tapi pasangan seksual gitu. Meskipun pada dasarnya aktivitas seksual manusia itu bukan reproduksi tapi rekreasi. Pada dasarnya loh ya. Pada dasarnya aktivitas seksual manusia itu bukan urusan reproduksi tapi urusan 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 rekreasi gitu. Tapi yang namanya apa namanya narasi atau yang berkembang selama ribuan tahun itu, suami istri itu ya mesti punya anak itu kan, itu punya anak itu Pak. Urusannya pengen punya anak gitu. Kalau nggak suami istri nggak pengen punya anak itu, ya apa caranya nggak jadi gitu ya gitu ya itulah iya kalau Tapi bukan suami. oke jadi. Nah iya kalau bukan suami istri gimana caranya nggak jadi gitu ya. Buka gimana caranya nggak jadi bola wis mboy apa caranya pokoknya nggak jadi gitu ya itu. Itu kalau bukan suami. Tapi suami istri pun gitu ya. Suami istri pun itu yang diniatkan untuk reproduksi itu ya cuma beberapa aja. Apalagi kalau sudah punya anak gitu ya. Kalau sudah punya anak, loh, wes, ojo tambah mana gitu ya. Wah, yang perempuan disuruh suntik, disuruh pakai spiral gitu ya, disuruh pakai Benar. susu, ya iya gitu, disuruh pakai susu gitu. Yang laki-laki aras-arasen gitu ya, aras-arasen disuruh pakai kondom aras-arasen gitu. Apalagi disuruh apa namanya, disuruh vasektomi gitu ya. Disuruh vasektomi itu enggak mau. Padahal kalau vasektomi itu malah bagus loh ya. Nggak Menguntungkan kelihatan laki-laki. jejaknya. Lah iya nggak kelihatan jejaknya kemana-mana. Betul, betul. Orang orang tinggal jejaknya di Iya India dok. kalau, nah itu kalau yang namanya vasektomi kan tidak meninggalkan jejak. Nggak, betul, betul. Itu ya. Tapi kembali lagi bahwa kecemasan kecemasan yang muncul itu berhubungan dengan dua hal. Kecemasan dasar binatang karena tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupan itu sendiri gitu ya. Tapi kalau pertanyaanmu tadi bahwa apakah yang namanya kerja otak itu mempengaruhi atau berpengaruh dalam dalam hal infertility itu apa ketidaksuburan itu karena yang namanya kesuburan manusia itu ya bukan hanya perempuan tok itu ya. Ya perempuan dan laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya tadi kamu Dani cerita, oh, ini sudah trimester pertama terus kemudian gogrok gitu ya, lugur gitu ya, runtuh terus keguguran lagi gitu. Apakah ini ada urusannya dengan kerja saraf? Iya, memang iya gitu. Ya, terutama gini ya, terutama misalnya ya yang namanya yang namanya eh, eh, infertility itu ya, itu atau kesehatan janin itu ya, kesehatan janin yang memaksa janin itu tetap bertahan di dalam womb apa rahim itu, dalam uterus ibunya itu sangat berhubungan dengan yang namanya konstelasi hormon ya, sangat berhubungan dengan konstelasi hormon. Nah, secara evolusioner perubahan-perubahan hormonal pada bayi gitu ya, pada bayi itu pada umumnya tidak mempengaruhi nempelnya yang namanya apa namanya embrio di dalam dinding uterus ya itu pada umumnya itu. Tetapi karena satu dan lain hal gitu ya, satu dan lain hal sedikit perubahan hormonal akan membuat yang namanya mudiga itu dulu ya. Dulu itu embrio itu di bahasa Indonesia kan mudiga itu tahun 80-an ada dosenku yang selalu bilangnya itu mudiga. Nggak mau bilang embrio itu di bahasa Indonesia kan itu ya, bahasa Indonesia baru mudiga itu. Mudiga itu jadi bahasa Arab itu di bahasa Indonesia mudiga. Ini ya. Ya, itu sangat
tergantung dengan konstelasi hormon. Nah, bayangkan saja ya, terutama bayi laki-laki, ya. Terutama bayi laki-laki yang pada minggu ke-8 kehamilan. Minggu 8 itu trimester pertama loh ya, gitu. Minggu ke-8 itu masih trimester pertama gitu ya. Pada saat minggu ke-8 yang namanya janin ini terus kemudian banjir testosteron gitu ya. Pada janin itu yang membuat embrio-embrio yang pada dasarnya semua janin sampai umur 8 bulan 8 minggu di dalam kandungan manusia itu adalah jenis kelaminnya perempuan. Semua janin ya. Entah itu XX, entah itu XY, semua adalah perempuan gitu ya. Itu itu ya apa ya? Itu yang namanya jenis kelamin. Jadi jenis kelamin embrio atau jenis kelamin janin manusia sampai umur 8 minggu di dalam kandungan semua adalah perempuan gitu. Nah, dari yang perempuan ini sebagian akan menjadi laki-laki. Nah, pada umumnya perubahan janin perempuan menjadi laki-laki ini dipicu oleh gen SRY gitu ya, yang ada dalam kromosom seks ya, kromosom Y gitu. Meskipun tidak semua gen SRY bisa memicu terjadinya perubahan kelamin gitu ya, jenis kelamin. Jadi itu yang menyebabkan bahwa XX itu tidak selalu perempuan, XY tidak selalu laki-laki. Ada hal-hal yang membuat janin itu terus kemudian berubah jadi laki-laki. Nah, apa yang memicu perubahan jenis kelamin dan perubahan gender ini? Jadi ada dua proses dalam hal ini. Yang terjadi adalah maskulinisasi, gitu ya. Yang tadinya itu perempuan jadi laki-laki. Terus ada defeminisasi, sifat-sifat sekunder gitu ya, ciri-ciri sekunder perempuan itu dihilangkan menjadi maskulin itu yang terjadi dua hal ini pada bayi manusia. Lah, yang memicu adalah impuls neural, impuls otaknya. Otak waktu itu neural masih berupa neural plate, itu ya. Impuls neural atau impuls atau hentakan yang keluar dari saraf primitif gitu ya, saraf-saraf awal itu ya, saraf awal. Nah, itu yang membuat kemudian berubah menjadi jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Nah, impuls neural yang pertama itu yang terjadi pertama kali oleh impuls neural itu adalah melonjaknya hormon testosteron dalam janinnya itu gitu ya. Jadi di janin di embrio umur 8 minggu itu otaknya terendam testosteron gitu ya. Testosteronnya juga tinggi. Jadi bayi yang akan berubah jadi laki-laki itu testosteronnya tinggi. Nah, dalam hal ini tentu saja akan mengubah konstelasi hormonal. Nah, pada orang-orang tertentu yang didrive oleh genetik juga gitu ya, pada saat testosteronnya melonjak gitu, terus terjadi juga penolakan dari tubuh terhadap janin itu. Jadi janin itu dibuang gitu. Jadilah abortus gitu. Nah, jadi ya ada memang keguguran tertentu gitu, abortus tertentu yang diakibatkan oleh sistem imunologi gitu ya, sistem autoimun, bahwa akhirnya janin ini dianggap benda asing, diusir gitu ya, dianggap benda asing yang perlu diusir seperti orang alergi gitulah ya gitu. Itu yang terjadi. Tidak semua, tapi ada yang seperti ini gitu. Itu adalah salah satu keguguran atau abortus yang disebabkan oleh neural impuls pada trimester pertama gitu ya. Memang trimester pertama.
memang sih ya yang namanya abortus itu ya trimester pertama ya itu. Mana ada abortus trimester kedua kan gak ono Iya. gitu. Nggak ada gitu. Makanya pelajaran pelajaran apa? Pelajaran obgyn dulu itu kalau ada ibu hamil 3 bulan gitu ya, kurang dari 3 bulan mengalami flux bleeding itu cuma 3 itu, nggak ada yang lain. 1 abortus, 2 KET, 3 mola hidaditosa. Yang lain nggak ada gitu ya. Jadi ya namanya abortus itu apa namanya terjadi pada trimester pertama. Nah, salah satunya yang berhubungan dengan neural impulse itu. Kalau pertanyaannya, kalau yang terjadi itu pada ibunya gitu, bisa enggak? Loh ya bisa gitu ya. Sekali lagi tapi ya yang namanya abortus pada orang hamil itu multifaktor. Faktornya enggak satu, banyak faktornya gitu ya. Saking banyaknya dokter-dokter andrologi dan dokter-dokter infertility itu kebingungan mengontrol faktor-faktor ini ya. Mana yang lebih penting? Banyak yang lebih penting. Banyak yang penting sama-sama pentingnya. Nah, jadi masalah infertility itu apakah bisa berhubungan dengan kerja otaknya ibunya? Bisa. Kerja otaknya janinnya? Bisa gitu. Nah, kecemasan gitu ya. Kecemasan apa bisa memicu gitu ya. Memicu apa namanya? Infertility gitu. Loh ya bisa gitu ya. Kalau cemas banget terus kemudian adrenalin itu tinggi terus dalam kecemasan itu kan membuat adrenalin melonjak ya gitu, melonjak itu. Nah, kalau kemudian adrenalin itu bisa memicu kaskade adrenalin yang lain ya. Kaskade adrenalin itu yang namanya hal-hal yang lain itu diabaikan orang cemas itu. Yang diutamakan adalah kekuatan otot. Iya, makanya ya kalau misalnya orang cemas itu ya sama dengan binatang-binatang lain. Binatang lain itu cemas, harimau atau yang namanya buruannya kijang itu pada saat dia cemas, darahnya itu memang diutamakan untuk otot-otot otot-ototnya gitu, otot-otot sadar gitu ya, otot-ototnya untuk melawan itu. Entah itu apa namanya, entah itu dia itu berburu atau itu menghindari dari predator, itu memerlukan kemampuan berkelahi atau memerlukan kemampuan lari gitu ya. Dua hal ini memerlukan suplai maksimal dari ototnya. Lah dari mana? Ya dari darah gitu ya. Pembuluh darahnya diarahkan ke mana? Ke otot. Makanya itu manusia pun merasakan itu. Kalau dia cemas itu berlebihan itu makan nggak mau gitu. Iya memang gitu ya. Karena vaskularisasi di organ-organ pencernaan berkurang gitu. Mulut kering gitu ya. Ya kulit jadi kering gitu. Kulit kulit kering gitu. Karena diarahkan ke otot gitu. Leher kaku, ya karena ototnya tegang gitu ya. Jantung berdetak kencang gitu ya. Nafas memburu. Lah itu sebetulnya adalah kaskade dari adrenalin gitu ya. Terus untuk urusan reproduksi diabaikan itu pada saat menghadapi musuh atau menghadapi mangsa itu. Urusan reproduksi diabaikan. Macan itu ya kalau sudah ada buruan itu udah nggak menghiraukan pasangannya. Wow, yang penting berburu gitu. Sama gitu ya. Well, laki-laki, perempuan, manusia kalau udah cemas mau mau apa aktivitas seksual ya enggak, malas itu. Gara-gara berantem sama temannya di kantor, pulang masih cemas itu, pasangannya diplerui ikut. Itu adalah konsekuensi logis dari perkembangan evolusioner kita. Itu konsekuensi logis itu ya, konsekuensi logis. Nah, itu yang membuat apa namanya kecemasan itu bisa menjadi pemicu abortus gitu. Meskipun ya sedikit banget itu. Dan lagi ya, apalagi kalau ada orang jangan gelisah nanti bayinya sakit. Lah, gelisah kok disuruh ya enggak bisa.
jangan gelisah, jangan cemas, tenang saja. Itu tidak bisa diberitahukan itu. Ya itu kira-kira ya, dan itu hanya saja yang namanya ya narasi pada manusia itu sudah mendarah daging, dan tanpa sadar terus kita itu di drive itu tanpa sadar itu jadi seperti emosi, itu emosi jadi ya, apalagi ya seperti yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini ya gitu ya, ya misalkan apa namanya, eh, pengantin itu adalah raja sehari. Apanya raja? Oh, nggak enak. Oh, apa nih gitu ya? Wah, itu raja sehari, hari yang berbahagia gitu. Apa nih yang berbahagia itu loh itu? Wah, beneran pada hari pernikahan itu nggak ada yang berbahagia, dan nggak ada. Coba perhatikan, nggak ada itu. Biasanya itu besan sama besan itu berantem gara-gara jumlah undangan gitu ya. Loh iya Kalau gitu. mendekati. Loh, mantennya itu sudah 2 hari 2 malam capek itu. Apa nih yang bahagia gitu ya? Capek itu. Jadi yang punya gawe itu capek, apalagi keluarganya yang dipaksa pakai baju macam-macam, disuruh jadi pagar ayu, pagar bagus, among tamu capek. Nggak ada orang yang bahagia itu ya. Terus kemudian tamu yang datang itu senyum-senyum, itu senyumnya palsu. Mereka datang itu terpaksa gitu. Mereka Melobi. terpaksa, kalau nggak datang nggak enak gitu ya. Itu. Tapi yang betul-betul bahagia pada hari pernikahan itu adalah yang punya gedung sama catering. Lah itu, Ya, itu, 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 itu. itu aneh. Nah, tapi apa namanya? Tapi kalau tidak ada narasi bahwa yang namanya ikatan suci gitu ya, terus kemudian raja sehari, wah pasangan yang berbahagia itu, mungkin nggak ada yang mau menikah, dan itu, menikah itu kalau dihitung-hitung itu ya rugi bandar gitu. Ya, loh iya itu. Ayo misalnya sekarang ya, misalnya hidup di mana ya, di Jakarta gitu, di Jakarta perempuan lajang punya gaji 10 juta gitu ya. Terus kemudian ada pacarnya gajinya 15 juta. Wah, ini kalau kalau digabung 25. Lah, 25 jadi nggak cukup gitu. 25 nggak jadi nggak cukup kalau hidup bareng gitu. Nah, tapi yang namanya narasi-narasi, wow, apa namanya, ikatan suci lah gitu itu mendorong manusia itu untuk untuk mau, ya meskipun dibohongin ya, tapi ya nggak apa-apa. Bohong itu penting gitu ya. Kalau enggak nggak mau, nggak ada lah orang itu ya, nggak ada. Kebanyakan orang bakalan nggak mau menikah itu karena ya itu tadi, kalau dihitung-hitung itu, waduh, obligasinya lebih besar daripada advantage-nya gitu. Nah nah apalagi terus kemudian ada beban-beban tambahan ya, obligasi tambahan, tapi itu yang merasa itu adalah tugas suci gitu ya, tugas yang harus dijalankan. Kalau bisa melakukan itu, wah kalian hebat gitu. Punya anak gitu ya, iya gitu, punya anak, sudah punya anak, kapan nambah adik itu ya, lambenya itu ya, cocote tetangga itu, cek enak itu, kapan nambah, nggak nambah adik lambemu, kamu kalau ini kurang makan kamu diem aja. Tapi ya narasi-narasi seperti itu yang membuat orang itu social climbing gitu. Jadi ya social climbing itu dia menapak peringkat sosial gitu. Jadi ya apalagi orang itu kan, orang hobinya itu kan ngasih nasihat gitu ya, meskipun nggak diminta gitu. Jadi urusan-urusan begini ini padahal ya, nah cocoknya manten itu ya, iya sok-sokan banget gitu ya. Manten itu, berkali-kali aku diundang anaknya temanku manten itu, aduh cocoknya anak-anak ini ya, gayanya gitu. Ya ampun. Loh iya, mantennya tuh kakean cocok juga gitu. Ya Dia ampun. itu masih di pelaminan gitu. Temannya datang, dia bilang, kapan nyusul? Lah, Oh kamu iya. belum pernah merasakan. Kamu itu baru sehari gitu ya. Kapan nyusul? Alah, kamu seminggu lagi ya gegeran kamu gitu ya. Oh, guayanya itu ya.
cocoknya manten itu ya nggak aturan juga. Jadi ya memang masyarakat Indonesia itu ya memang udahlah klop lah ya, tumbuh ketemu tutup itu. Tuh. Semua itu mantennya juga gitu, baru hari pertama menikah itu. Ada temannya datang, iya, yo kapan nyusul? Lah, kamu itu baru sehari belum menghadapi gitu. Ya, belum gayamu itu. Lah iya gitu. Itu ya foto-foto prewed ya, kamu belum tahu ya. Nanti kalau sudah menikah itu kamu sama suamimu harus gonceng anak berdua, ada satu di depan, satu di tengah, emaknya di belakang gitu, ngepat ngepot gitu. Tapi adalah yang namanya kondisi-kondisi seperti sekarang itu ada foto prewedding gitu ya, prewedding itu membuat orang itu ya terhibur sementara itu ya. Menghibur diri pada dasarnya gitu, menghibur diri itu prewedding gitu. Sampai ngobong gunung lah ya apa itu ya. Tuh, ya itu ada lah banyak itu. Hal-hal yang demikian itu ya yang seperti sekarang apalagi yang namanya ada pada masyarakat-masyarakat tertentu yang namanya pernikahan itu harus 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 diumumkan rame-rame. Semakin banyak yang diundang semakin semakin bagus gitu ya. Nah, sementara ada apa namanya? Ada komunitas yang ya kalau menikah itu yang diundang sedikit aja gitu. Ya. Sedikit aja teman-teman dekat gitu ya. Nah, iya teman-teman dekat dan bayar dewe itu. Lo bener ini itu, bener itu. Oh, di Australia gitu, di Australia itu dulu ya tahun 94 itu aku didatangi adik-adik kelasku itu. Kamu kamu kalau ku undang ke pernikahanku mau datang enggak kamu? Oh lo ya mau gitu. Ya enggak apa-apa mau dikasih undangan itu. Apa nah di bawahnya itu ada tulisan BYO gitu. Aku ya enggak ngerti wah BYO itu apa aku ya gak ero ya. Itu di undangannya itu di bawahnya itu BYO gitu ya, BYO. Ya aku ya datang aja itu datang dan itu undangannya itu di restoran hotel gitu ya. Terus Ngerti-ngerti ono tagihan ya. bukan gitu. Eh ya ya untung kan aku nggak makan memang ya. Jadi aku cuma minum gitu ya. Aku memang nggak makan. Cuman pada saat aku lihat, loh semua kok ke kasir satu persatu gitu. Semua semua ke kasir satu persatu, semua kasir satu persatu ke kasir tamu-tamu itu. Lah aku nanya, lo itu ngapain ke kasir gitu ya? Lo aku ya garo ya baru bareng. Itu pertama kali aku diundang itu. Lo ini apa ini ke kasir itu? Lo ini lo ada tulisannya lo ini apa memang itu? Buy your own gitu ya, buy your own. Ternyata bayar gitu. Jadi tamunya itu bayar nang kasir apa yang dimakan gitu. Nah, itu nang kene ya kalau kamu di Indonesia ya dipaido tonggo sampai tonggo kampung dijadi omongan gitu ya. Terus Ini adalah perbedaan. Ini adalah perbedaan ya. Ini perbedaan. Ini perbedaan nilai yang berkembang di masyarakat gitu. Nah, memang pada masyarakat yang tidak sehat itu ya itu tadi gitu ya. Itu tadi kabeh nyocot gitu ya. Manten kurang mangane dicocoti, dicatu gitu ya. Terus mantennya juga cocotnya itu ya enggak kira-kira manten baru sehari itu. Kapan nyusul? Aku iku liwat kudu tak plester ae iki lambene arek iki itu ya. Kapan nyusul? Provokasi yang semacam ini tuh ya. Gini ya, contoh aja contoh. Bayangin aja kalau teman apa ada temannya itu pasangan yang satu toksik misalnya ya gitu. Bayangin aja itu. Terus kemudian pulang dari resepsi itu yang cewek itu ngamuk sama pacarnya minta dinikahi segera gara-gara kapan nyusul ayo cepet ada rezeki ada yang ngatur iki yo arek cilik lambene ngono kudu tak apa jenenge tak plester ae rezeki ada yang ngatur lah iya kamu bapakmu orang sugih lah kebetulan ini ya pasangan ini bapak ibunya orang sugih gitu ya lah ya ndak apa-apa kalau orang diprovokasi menikah pas-pasan gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini ya, hal-hal yang semacam, apakah hal-hal yang semacam ini bisa mempengaruhi kesehatan dalam hal ini itu ketahanan janin untuk bertahan pada trimester pertama ada gitu.
Ada itu. Ada. Bayangin aja Dan gitu ya. Pasangan begitu menikah sembarang kurang. Wah, gegeran terus gitu ya. Wah, yang tadinya itu penuh kata sayang, sekarang matamu raimu. Oh, wah, itu tiap hari keluar, tiap hari menjadi konsumsi sehari-hari, akan kecemasan itu akan menjadi eskalasi tinggi. Dan pada orang-orang terutama pada penderita-penderita depresi misalnya, gitu ya. Ini jadi persoalan gitu. Nah, memang sih Dan itu. Jadi urusan infertility itu akan menjadi minimal pada masyarakat-masyarakat yang empatinya tinggi gitu ya. Empatinya tinggi. Jadi perkara infertility itu akan menjadi minimal pada masyarakat-masyarakat yang empatinya tinggi gitu. Nggak punya anak ya nggak apa-apa gitu ya. Punya anak banyak ya sudah itu dianggap sebagai konsekuensi gitu. Terus nggak nyocot gitu ya, sebelahnya juga juga ya nggak nyocot gitu itu. Nah, eh, itu persoalan sih Dan memang hanya saja ya wis lah ya konsekuensinya orang Indonesia seperti ini ya, seperti yang ada di tetangga-tetanggamu lah ya gimana lagi bahwa infertility itu adalah terutama beban untuk perempuan itu. Bahkan tidak jarang keluarga yang infertility itu diprovokasi oleh keluarga laki-lakinya ya untuk nambah lagi atau untuk ganti pasangan gitu ya Itu kadang itu suka alasan. iya memang iya itu lumrah itu ya ya Presiden RI aja pernah begitu ya menikah dengan alasan istrinya nggak memberi keturunan ada itu Presiden RI yang seperti itu gitu ada itu dan itu pada posisi yang seperti ini perempuan merasa bahkan perempuannya itu mau tidak mau mengiyakan meskipun dengan nelongso ya gitu ya. Itu ya mengiyakan itu. Ya wis lah gitu. Ya itu adalah otak kita itu memang apa namanya terbentuk untuk mengakomodasi hal-hal yang seperti ini gitu. Oke? Ada pertanyaan lain mungkin? Oke dok, berarti eh, tadi tuh sebenarnya saya mau nanya kalau gimana sih caranya supaya kita nggak terbawa arus tadi tuh yang ya segala macam beban itu ada di perempuan gitu kan, ternyata kan memang susah banget gitu dok. Bahkan saya aja pada saat itu juga dalam diri saya itu juga jangan stres, relax, sampai ya tetap wae ra iso gitu loh, walaupun Nggak bisa. berusaha untuk iya berusaha untuk me time, berusaha untuk mengalihkan perhatian, tetap wae ternyata nggak bisa gitu. Dok Ya, ini nggak bisa. benar-benar nggak bisa banget. Nggak bisa. Karena gini, ini kan emosi ya, emosi Ya. masuk dalam otak emosi. Otak emosi itu harus dilatih itu ya. Nggak bisa. Otak emosi itu terus kemudian, ya memang orang kalau misalkan rasio apa namanya, rasionalitasnya tinggi gitu, tapi kan jarang orang dengan rasionalitas tinggi. Pada umumnya orang dengan rasionalitas tinggi itu jengkelin yang lain gitu. Hmm. Ya, orang rasionalitasnya tinggi itu menjengkelkan orang yang lain yang pada umumnya yang selalu selalu berjalan dengan emosinya gitu ya, jalan gitu ya. Nah, yang rasional itu kan, ya kan nggak gitu nggak apa-apa. Terus diomongno pula gitu. Jadi orang jengkel gitu. Jadi ya eh, kecerdasan emosi itu tidak dengan cara diberitahukan itu dinasihati atau diomongin gitu. Enggak itu, tapi dilatih. Yang ya tadi ya dengan menumbuhkan empati, melatih sosial skill-nya gitu. Meskipun itu berhubungan itu ya, memotivasi diri. Motivasi diri itu tidak terus kemudian aku pasti bisa, aku pasti bukan. Motivasi diri itu adalah menyiapkan biologis kita itu, memotivasi biologi kita itu untuk menghasilkan apa-apa yang secara rasional bisa dicapai. Itu adalah itu memotivasi diri itu menyiapkan biologi itu memotivasi diri itu ya itu.
Nah, apa namanya? Ini ada pertanyaan nih dok dari Pak. Apakah abortus karena neural impulse itu juga terkait dengan ACA? ACA antibody itu yang tinggi itu dok. Iya, ya anti kardiolipid antibody itu kan ya salah satu faktor gitu ya. Hmm. Ya apakah itu berhubungan kalau mau membuktikan ya diperiksa semua gitu ya. Diperiksa semua. Padahal ya misalkan ACA lah, terus kemudian apalagi yang berhubungan dengan apa namanya berhubungan dengan apoptosis itu kan ketahuannya itu kan tidak sengaja pada saat kita melakukan riset Mhm. terus kemudian kita hubung-hubungkan itu jarang sekali itu terus kita melihat aborsi ini apanya gitu ya. Wah, aborsinya karena apa? Terus kan jarang aborsi itu terus kemudian dipisahkan. Iya, Ini yang karena stres, ini yang karena sakit gitu iya. ya. Terus kalau yang karena sakit misalnya itu infeksi bakteri dan infeksi virus itu juga beda Mhm. gitu. Ya, Mhm. bahwa ACA tadi itu dikatakan itu bahwa bisa itu bisa menjadi pemicu atau bisa menjadi faktor penentu, ya bisa gitu. Hmm. Memang bisa, cuman kan tidak pernah diteliti Ya. gitu ya. Tidak pernah diteliti. Nah, tentang tentang hubungan impuls neural dengan ACA tadi, ya bisa sih kalau misalnya, lah itu kalau misalkan penelitian ya riset itu kan membuat yang namanya konsep kerangka konsep gitu ya. Kerangka konsep itu kan disusun berdasarkan teori yang ada kerangka konsep itu ya. Ya termasuk itu ya. Kalau mau diteliti ya bisa saja gitu ya. Wah, apa faktor-faktor yang lain dikendalikan kita meneliti ACA ini seberapa besar gitu. Meskipun secara secara apa namanya? Secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan bahwa ACA itu ikut bertanggung jawab itu bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi dok kaitannya dengan ya berkaitan dengan rasa cemas, kemudian stres yang berlebihan, bisa nggak sih kalau misalnya dibantu dengan obat gitu dok, supaya lebih rileks gitu, bisa nggak dok? Eh, Obat-obatan antidepresan misalnya ya, Oh, antidepresan mhm. yang sudah terbiasa dikonsumsi gitu ya, ya itu membantu gitu. Tapi kan jarang, nggak ada hujan, nggak ada angin, ibu-ibu terus datang ke psikiater gitu ya. Dok saya minta antidepresan supaya nggak cemas, loh ya nggak ada gitu. Hmm. Justru orang misalnya pasangan-pasangan muda itu tidak merasa cemas gitu. Meskipun eskalasi berantemnya mereka itu tinggi itu dia nggak merasa cemas gitu ya paling nangis gitu ya terus nangis ketemu ya, ya misalkan ya pasangan muda baru terus berantem nangis ketemu koncone cengengesan mana wis lali gitu ya cengengesan gitu ya dolen oh jalan wah cekakaan gitu nanti di rumah berantem lagi gitu dan itu lah karena yang sudah demikian itu dianggap satu siklus yang wajar ya mereka menganggap itu wajar dan bagi mereka itu bukan persoalan. Jarang lah itu ya, jarang kemudian ada orang itu secara conscious aware gitu ya bahwa ini kalau aku apa gelisah kasihan bayiku gitu ya itu Begitu sih. bayiku gitu terus kemudian datang ke psikiater dok ini saya nggak apa-apa sih tapi saya kalau nggak cemas saya dikasih antidepresan lah ini ya nggak ada lah dan orang kayak gini gimana sih nggak ada lah itu Tapi yang ada kalau itu dalam dalam imajinasimu aja itu. enggak, tapi kalau misalnya tadi supaya nggak terlalu memikirkan gitu loh dok, Loh lah boleh. iya. Gini loh dokter ngasih pasien itu kan pasiennya datang. Lah masa dokternya itu datang dari rumah ke rumah. Dok 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 ada yang hamil enggak? Ini tak kasih ini supaya nggak cemas. Lah ya gak ono dan itu. Kamu suwe-suwe kayak kowe gitu. Dan ini Sekarang suwe-suwe kayak kowe. Dok, tapi sekarang itu yang pertemuan kita apa namanya live kita sebelumnya itu benar saya tuh baca gitu. Jadi ada pendampingan gitu secara tapi ya itu tadi hipnosis gitu loh, Dok. Jadi bukan bukan mungkin kalau secara didampingi sama psikolog atau psikiater oke lah gitu. Tapi kan mungkin kalau secara Lah ya
hipnosis itu kan ya toxic positivity. Ya, gimana? Hipnosis itu loh, Kak. Hipnotis itu kamu tidak memperbaiki keadaan. Satu pun tidak ada yang kamu perbaiki keadaan itu. Ya, semua Kalau kamu biarkan apa adanya. berkaitan dengan keyakinan dia, Dok, akhirnya dia yakin gitu kan, akhirnya dia mendapatkan afirmasi gitu yang positif gitu. Kamu yakin di rumahmu, di kolong rumahmu itu ada kodok berkepala babi, yakin saya, bukan lantas kodoknya itu ada beneran itu. Ya, hipnotis itu sudahlah, hipnotis itu tidak mengubah apapun itu ya. Ya, tidak mengubah masalah, tidak ada. Kamu terus kemudian punya utang terus dihipnotis utangmu hilang, nggak ada itu. Bahwa kamu merasa sesaat lupa utang gitu. Nah, utangmu kan tetap ada, nanti tanggal 25 wae ngangsur ya ngangsur gitu ya. Iya, benar. Ya. Iya. Jadi pada saat kondisi-kondisi kamu gelisah karena sesuatu, ini sebabnya itu yang sebabnya itu yang dicari gitu. Bukan tatap mata saya, yakinlah kamu nggak punya utang, lah gendeng aja utangnya numpuk gitu ya. Loh, hipnotis itu seperti itu, semua nggak ada lah hipnotis itu yang mengubah kamu itu sesuatu, misalkan tak hipnotis supaya tumormu hilang, nggak ono dan itu ya. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Orang yang pertama kali menggunakan hipnotis untuk kesehatan adalah Sigmund Freud. Orang pertama. Ya. Orang yang pertama, dokter yang pertama kali menggunakan hipnotis untuk alasan profesi kesehatannya dia, itu adalah Sigmund Freud. Itu pun berdasarkan keyakinannya dia, bahwa orang-orang yang mengalami histeria, jalan keluarnya adalah dihipnotis itu. Ya. Sebelumnya ada keyakinan juga bahwa histeria itu diakibatkan uterus atau rahim yang panas. Jadi sebelum eranya Freud, orang yang histeria, yang jerit-jerit, perempuan-perempuan jerit-jerit, nangis-nangis gak karu-karuan, dipekangkang, terus kemudian vaginanya dialiri air dingin supaya uterusnya dingin itu. Itu juga keyakinan. Keyakinan. Kelihatannya mengerikan, tapi itu dilakukan oleh dokter-dokter di abad 18 dan 17. Ya. Dilakukan itu. Dokter yang melakukan. Bahwa kemudian Sigmund Freud tidak setuju, tapi dia juga terjebak dengan keyakinan baru. Hipnotis itu keyakinannya dia gitu. Tidak ada bukti hipnotis itu mengobati penyakit apapun, itu tidak ada bukti gitu. Tidak ada bukti. Bahwa itu ya sebetulnya kalau hipnotis itu kamu anggap seperti mendengarkan radio di itu terus terdengar, ya nggak apa-apa itu. Tapi jangan disebut terapi loh ya itu. Yang namanya terapi itu adalah pengobatan itu ya. Iya. Ya. Pengobatan hipnoterapi. Loh, kamu sendiri nyebut hipnoterapi gitu ya. Lah pertanyaanku, penyakit apa yang kamu terapi dengan hipnotis itu? Penyakit apa gitu? Bukan penyakit, Dok, bukan penyakit. Maksudnya tadi dibikin lebih rileks, lebih tenang gitu kan. Bukan terus ya memang sih, Dok, ketika memang misalnya kaitannya dengan infertilitas, ternyata ada masalah dengan sel telur kita, misalnya PCOS gitu kan. Ya mau dihipnotis kayak apa juga nggak akan jadi besar sel telurnya gitu kan, Dok. Memang harus dengan pengobatan. Tapi setidaknya misalnya tadi dengan kondisi kita supaya lebih rileks, lebih misalnya ada masalah ya diobati, terus kemudian nggak terlalu memikirkan yang selama ini ya tadi selalu dibebankan ke perempuan gitu loh, Dok. Iya ya. Maksudnya nggak ada bedanya kan, petugas hipnotis sama motivator, apa bedanya? Bukan motivasi. Enggak ada, sama, nggak ada bedanya. Lu kamu itu memotivasi kok, kamu memberikan sugesti kok itu. Hipnotis itu kan kamu memberi sugesti itu. Lah kalau yang sugesti yang kuat. Kalau frog brain itu, Dok, gimana? Lah sama. Kamu tidak mengubah apapun itu. Kamu membohongi orang untuk melakukan sesuatu. Itu di luar kehendaknya itu.
Loh itu di luar kehendaknya. Lah kamu kira ya, itu yang pertunjukan-pertunjukan di TV itu, loh Hmm. itu settingan semua kok itu. Kamu kira itu yang namanya orang itu ngaku bahwa itu ngaku-ngaku beneran? Enggak itu. Lah Hmm. kalau memang yang namanya hipnotis itu bisa memaksa orang mengaku, sudah dipakai polisi sejak lama itu. Ya, Polisi tidak pernah menggunakan hipnotis karena tidak bisa orang itu dipaksa mengaku dengan ya, hipnotis itu. ya, ya. Jadi hipnotis itu adalah diarahkan dengan oleh penghipnotisnya dia seperti apa gitu. Apa bedanya sama motivator itu? Ya, 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 ya. Sama Oke, itu. oke, aja nesu-nesu. Kata Mas Ical di Simen sek barikin nah nyambung lagi. Misu Dok, ini ada yang nanya nih, Dok. Apa faktor penyebab bayi yang mengalami kelainan hormon? Misalnya contohnya tadi pria tapi seperti wanita gitu, Dok. Ya, sebetulnya kebalik itu bukan kelainan hormon ya. Memang Ya, bayi-bayi itu awalnya ya wanita. gini. Lah, bayi-bayi itu awalnya perempuan semua Hmm. gitu. Jadi kalau ada cowok yang kecewek-cewekan pada dasarnya itu adalah cowok yang ingin kembali ke fitrahnya. Orang aslinya cewek gitu. Gimana sih itu? Lah gimana loh itu ya? Yang namanya ini ya, bayi itu semua aslinya itu perempuan, itu sebagian Hmm. menjadi laki-laki. Hanya saja proses defeminisasi dan maskulinisasi itu tidak seragam. Ini yang menyebabkan penjelasan kenapa yang namanya lebih banyak cowok yang kecewek-cewekan ketimbang cewek yang Oh, kecowok-cowokan. oh, Lah karena pada dasarnya semua itu adalah kembali. perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang kecewek-cewekan, itu pada dasarnya adalah laki-laki yang ingin kembali ke fitrahnya. Lah kok disebut kelainan gimana sih itu. Berarti tadi mungkin proses defeminisasinya itu kurang kali, Dok. Tidak Jadi seragam, uh, tidak seragam gitu. Proses maskulinisasi dan defeminisasi itu tidak seragam. Jadi ada misalkan ya, kamu lihat ada orang yang orangnya maco itu, orangnya maco gua gitu ya. Terus ngomongnya lembeng, itu ada itu. Brengosen itu ngomongnya aduh gitu, ada gitu ya. Eh, itu adalah apa namanya salah satu bentuk dari apa namanya ini apa eh, tidak seragamnya defeminisasi dan maskulinisasi. Dan aku tak tinggal dulu ya, aku harus melakukan sesuatu ini oke, ya. oke, Dok. Ya udah nanti Ya kita wes sambung lagi. nanti Oke. diterusin ya. Makasih banyak ya, Oke, Dok. Dok, Dok oke. ya sama Dokter Santi di mana, Dok? Live juga tah? Di sini ya. IG juga. Ya. Oke. Ya, makasih ya, Oke Dok. ya, Makasih oke. lagi.